Hari Raya Hati Kudus Yesus dirayakan pada hari Jumat sudah hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Jumat ketiga sudah Pentakosta. Sedangkan setiap bulan pada hari Jumat pertama dipersembahkan juga sebagai hari untuk menghormati Hati Kudus Yesus. Bulan Juni dipersembahkan sebagai bulan khusus untuk menghormati Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, kalau di paroki kita biasa melaksanakan Triduum dalam rangka perayaan Hati Kudus Yesus. Yang lain untuk menghormati Yesus yang telah mempersembahkan diri dan hidupnya untuk kita. Untuk menghormati Hati Kudus Yesus secara fakultatif, sudah Ekaristi diarahkan pentataan Sakramen Maha Kudus, pentataan Hati Kudus Yesus secara khusus, dan Kala Santa atau saat suci, atau dikenal dengan istilah teguran, yaitu saat umat beriman berdoa dan merenung meditasi selama 1 jam di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ini bentuk-bentuk penghormatan terhadap Hati Kudus Yesus ya. Orang bermeditasi di hadapan Sakramen Maha Kudus atau pentataan Sakramen Maha Kudus sebagai bentuk penghormatan terhadap Hati Kudus Yesus. Saat ini ada kesempatan untuk milisili atas dosa-dosa kita, membaktikan diri kita seutuhnya kepada Hatinya yang Maha Kudus, satu mengingat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita, merenungkan dan menemani Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani pada malam menjelang sengsaranya sebagai tanggapan umat beriman atas sabda Yesus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ini beberapa bentuk penghormatan terhadap Hati Kudus Yesus, antara lain adorasi atau meditasi, atau kita mengadakan jam suci di hadapan Sakramen Maha Kudus. Lalu praktek-praktek penghormatan terhadap Hati Kudus Yesus, antara lain yaitu perayaan pesta, perayaan Hati Kudus Yesus yang dirayakan pada Jumat setelah Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini adalah momen untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus. Novena dan doa, banyak umat Katolik melakukan novena dan doa khusus pada Hati Kudus Yesus sebagai bentuk devosi. Doa-doa ini seringkali dengan wujud khusus mohon pengampunan, pertobatan, penghiburan. Lalu pengabdian dan persembahan, umat diajak untuk persembahkan diri mereka kepada Hati Kudus Yesus, menyerahkan hidup dan pekerjaan mereka sebagai tanda iman dan kasih. Ini bentuk-bentuk praktek devosi penghormatan kepada Hati Kudus Yesus, antara lain dengan merayakan pesta Hati Kudus Yesus, dengan novena, dengan doa atau dengan bentuk pengabdian dan persembahan. Bisa juga dalam bentuk karya sosial. Devosi ini juga mendorong umat untuk terlibat dalam karya sosial, membantu mereka yang membutuhkan sebagai wujud kasih yang diterima dari Hati Kudus Yesus. Nah, simbol dan gambar, banyak gereja dan rumah umat Katolik memiliki gambar atau patung Hati Kudus Yesus yang menjadi pengingat visual akan kasih dan pengorbanannya. Devosi kepada Hati Kudus Yesus merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual gereja Katolik. Melalui praktek ini, umat diundang untuk merenungkan cinta, pengorbanan, dan ajaran Yesus serta menghidupi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagian terakhir yaitu Hati Kudus Yesus sebagai solusi. Tadi kita sudah melihat Hati Kudus Yesus dan penghayatannya serta praktek-prakteknya yang konkret yang biasa dibuat. Dan sekarang bagaimana Hati Kudus itu menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi penyakit zaman, antara kita menyongsong tahun jubileum. Nah, secara ringkas ada beberapa poin. Dalam Hati Kudus Yesus, kita melihat kasih Allah yang menyembuhkan. Hati Kudus Yesus menawarkan cinta tanpa syarat, memberikan kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Dan itu bisa kita baca dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang menunjukkan kerendahan hati Yesus, pemberian diri Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Dan juga dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai 37, di mana lambung Yesus ditikam dengan tombak, sudah disebutkan tadi. Ya, bagaimana Yesus
Menyerahkan dirinya tertombak demi kehidupan manusia, agar manusia mengalami kerahiman dan kasih Allah di dalam hidupnya. Tapi juga dari Roh Kudus, Yesus kita menemukan pengampunan. Roh Kudus Yesus menyediakan jalan untuk pengampunan diri dan juga pengampunan orang lain. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, kisah tentang wanita yang kedapatan berbuat dosa yang menggambarkan bagaimana Yesus juga mengampuni dosa orang-orang berdosa. Dan dalam hati kudus Yesus kita menemukan panggilan untuk hidup di dalam kasih. Hati kudus Yesus mengajak umat untuk menyebarkan kasih dan damai di tengah masyarakat. Menyongsong tahun jubileum, apa yang perlu kita buat? Berapa hal kiranya bisa kita buat dalam mempersiapkan diri menyongsong tahun jubileum. Antara lain kita perlu membuat refleksi pribadi, mengadakan refleksi pribadi dengan rekoleksi, devosi atau saat hening untuk merenungkan kasih Allah. Kita juga bisa mengisi masa persiapan ini dengan tindakan amal, melakukan tindakan kasih kepada sesama sebagai ungkapan syukur dan penghayatan spiritualitas hati kudus dalam hidup sehari-hari. Dan kita bisa mengisi dengan liturgi khusus, merayakan Ekaristi, untuk semakin menyelami misteri kasih dan kerahiman Allah bagi manusia. Dengan mengikuti Ekaristi kudus, kita bisa mengalami dan merasakan besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kristus yang menjadi sumber dan santapan jiwa raga kita yang kita alami dalam Ekaristi. Dan juga melalui pertobatan batin, pembaruan terus-menerus yang bersumber dari hati yang digerakkan oleh kerinduan untuk menjadi seperti hati Yesus sendiri. Bapak Ibu, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam seminar ini. Terlebih bagi kita dalam rangka kita mempersiapkan diri menyongsong tahun jubileum tahun 2025. Kita diajak untuk bercermin dan menimba semangat dari hati kudus Yesus agar kita mampu untuk mengalahkan penyakit zaman di satu sisi, tapi juga kita mampu untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan lebih baik lagi agar tahun rahmat menjadi tahun jubileum menjadi tahun penuh rahmat bagi kita, di mana kita sungguh mengalami dan menemukan kasih dan pengampunan Allah bagi kita yang mengalir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya hanya sampai jam 10.30 ya, karena saya ada kegiatan lain selanjutnya. Dan waktu selanjutnya kalau ada Bapak Ibu yang mau berdialog, bertukar pikiran, tanya jawab, saya berikan waktu. Ya, siapa saja yang mau bertanya silakan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mau menjawab sesuai dengan pengalaman penghayatan masing-masing, nanti bisa kita saling berbagi pemahaman, pengetahuan dan penghayatan hidup untuk memperkaya kita satu dengan yang lain. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Cek. Terima kasih Romo James untuk pemaparannya di sesi yang pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum masuk ke sesi 2, panitia menyediakan banyak banget hadiah ya. Jadi nanti siapa yang bertanya diberi kesempatan 3 orang penanya aja, udah dapat hadiah langsung tanpa diundi. Nah, saya juga sebelumnya pingin kasih hadiah, tapi sebelumnya boleh dong ditoel ke kanan kirinya sambil bilang, semangat bro, semangat sis. Yeah. Kan kita semua di sini guys ya guys. Coba dicolek, semangat sis, semangat bro, mau dapat hadiah ya. Terus mau tanya jawab, selagi Romo masih ada waktu di tempat ini. Baik, pertanyaan pancingan buat Bapak Ibu, langsung ada hadiahnya ya. Tadi Romo James mengatakan bahwa obat dari penyakit zaman sekarang itu adalah hati kudus Yesus. Dan Romo James juga tadi mengatakan sumber dari penyakit itu yang obatnya adalah hati kudus Yesus. Tadi Romo ngasih tahu tuh, sumber penyakitnya itu sebetulnya ada di mana, angkat tangan. Yes.
Bapak yang pakai mantel coklat, maju Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini dari komunitas Kerahiman Ilahi mana Pak? Selamat pagi Ibu Bapak. Saya Willy dari Kalidres SMI Gereja. Terima kasih ya Pak. Langsung dapat hadiah. Nah, ini nanti buat yang penanya. Berarti Bapak tadi dengerin ya Pak, menyimak. Bener kan ya Romo ya jawabannya ya? Sip. Oke, sekarang diberi kesempatan 3 orang penanya ya. Dari yang sini dulu boleh angkat tangan yang mau nanya. Boleh tanya yang tadi Romo sampaikan dan mungkin kalau ada suatu hal yang real banget kita alami dan kayaknya belum mendapatkan jawaban, silahkan tanya ke Romo ya hari ini ya Romo. Nah siapa tahu ada jawabannya dari Romo ya. Pergumulan hidup yang obatnya adalah hati kudus Yesus. Boleh yang di sini? 1 atau 2 orang penanya deret sini silahkan angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Oke Ibu Barus ya, 1 ya, ntar dulu tahan. 2 ya, oke udah ya. Berarti Ibu Barus, Ibu yang pakai seragam KI dan Ibu yang di belakang ya. Oke mulai dari Ibu Barus dulu ya, silakan Bu Barus menghadap ke Romo, berdiri aja. Terima kasih. Romo, pertanyaan saya, dalam menyongsong tahun jubileum 2025, tolong ditegaskan kembali Romo, hal-hal apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong tahun jubileum 2025. Demikian saja Romo, terima kasih. Baik Ibu Barus, sebelum dijawab sama Romo, Romo masih nyatat langsung dapat hadiah tanpa diundi. Tolong Meli. Melinya mana? Oke. Iya bener kan? Gak usah biar cepet sis. Silakan. Oke gak apa-apa. Silakan Romo dijawab satu persatu. Mungkin 3 penanya dulu ya, spesial. 3 penanya. Yes, langsung jawab dulu aja mau nggak apa-apa mau. Satu-satu. Terima kasih Ibu Barus, tadi Ibu Barus bertanya menyongsong tahun jubileum 2025, tegaskan kembali apa yang perlu kita buat. Sebenarnya pada bagian akhir yang saya paparkan tadi sebenarnya sudah tercermin di situ, apa yang perlu kita buat. Dan antara lain mengisi masa persiapan menjelang tahun jubileum dan juga bukan hanya masa persiapan tapi nanti pada saat merayakan tahun jubileum, yang perlu kita buat yaitu kita buat refleksi pribadi, di mana kita bisa mengadakan refleksi pribadi melalui rekoleksi atau juga devosi atau juga mungkin secara pribadi kita mengambil waktu hening untuk merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Hal lain yang bisa kita buat untuk mengisi persiapan menjelang tahun jubileum yakni kita sudah bisa melakukan tindakan amal kasih, yaitu menunjukkan kepedulian, solidaritas kita kepada orang-orang yang sungguh sangat membutuhkan. Dan itu menjadi tentu ungkapan syukur kita, ungkapan penghayatan kita akan spiritualitas hati kudus Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Yesus penuh belas kasih kepada kita manusia, maka demikian juga kita perlu mewujudkan atau menimba inspirasi dari hati kudus Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan belas kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan kepedulian kita. Apa yang sudah biasa kita buat ya, Lumen Kristi kedua yang biasa buat ya, bahwa makan bagi makanan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, antara lain bagi makanan ke pemulung. Kebetulan saya pernah ikut, jadi saya sedikit tahu suka dukanya mereka berbagi kasih, berbagi makanan dengan orang-orang yang membutuhkan. Kadang ada orang lain sudah terima, yang lain tidak dapat, yang lain ngomel. Kadang ada orang lain yang tidak mau terima karena nanti
pikirnya ini akan mempengaruhi supaya mereka ikut dengan kelompok ini, itu suka dukanya. Tetapi ini wujud nyata kita, apapun reaksi orang, tanggapan orang, yang penting kita mau menunjukkan kepedulian, kasih kita kepada sesama yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan sebagai tanda nyata bahwa kita mau belajar dari hati Yesus yang peduli, penuh belas kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau juga kita bisa mempersiapkan diri dengan perayaan liturgis, rayakan Ekaristi. Jadi rayakan Ekaristi, hadir dengan sungguh-sungguh, jangan sampai merayakan Ekaristi, hadir dalam perayaan Ekaristi, tapi pikiran ada di tempat lain. Tidak fokus dalam perayaan Ekaristi. Padahal dalam perayaan Ekaristi kita bisa menyelami misteri kasih kerahiman Allah bagi kita manusia. Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai kita dalam diri Yesus yang mempersembahkan diri bagi kita manusia. Ya. Atau itu bisa kita juga wujudkan dalam pertobatan batin. Ya. Pertobatan batin tentu bukan saja menerima sakramen tobat, tetapi bagaimana kita membangun sikap hidup baru di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau sadar kita melakukan kesalahan, mungkin kita menyakiti orang lain, kita juga harus terbuka untuk meminta maaf dari orang lain. Atau juga kalau orang lain menyakiti kita, jangan dipendam sampai 1 minggu ya. Apalagi suami istri kalau memendam rasa sakit hati selama 1 minggu tidak baku bicara, wah repot kan. Perlu keterbukaan juga untuk memaafkan ya. Jadi perlu pertobatan batin, pembaruan batin terus menerus melalui sakramen tobat, tapi juga tindakan-tindakan konkret nyata dalam kehidupan lewat pembaruan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Saya pikir ini beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk mengisi persiapan menyongsong tahun jubileum. Baik, terima kasih Romo James. Waduh Bu Barus ini luar biasa, semangat banget sampai ditulis ya. Dan pasti yakin kita semua akan lakukan apa yang tadi sudah Romo sarankan. Amin. Kelompok lagi maaf. Yang pertanyaan yang kedua, Ibu yang pakai seragam kerahiman ilahi, silahkan Meli, yang ini Meli. Ibu nanti berdiri aja Bu, silahkan berdiri. Satu-satu, ini dulu yang seragam ya. Perkenalkan diri ya Bu, dari mana namanya, silahkan. Terima kasih Ibu. Romo, saya Joyce dari Paroki Jalan Malang, Gereja Santo Ignatius Loyola. Romo, saya Romo James Hendrik, saya ingin menanyakan bagaimana kita menyikapi tumpang tindih antara hati kudus Yesus dengan kerahiman ilahi. Bisakah Romo jelaskan dengan lebih sederhana? Sebab itu banyak pertanyaan dari umat. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Romo. Hadiahnya langsung dikasih Meli. Yes. Nah. Terima kasih tanganku kanan. Terima kasih. Ya, memang untuk membuat pembedaan yang sangat tajam tentang dua devosi kerahiman ilahi dan hati kudus Yesus ini agak sulit karena kita tertuju dan terarah pada hati yang sama ya, hati Yesus ya. Hati Yesus